Yes. Selamat siang Saudara Sylvia, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mewawancarai Anda pada siang hari ini. Nah, Saudara Sylvia Nabila Tunasifah ini berstatus sebagai mahasiswa aktif semester 3 program studi kesehatan masyarakat di Stikes BAM Madiun. Nah, dengar-dengar Saudara Sylvia ini mengikuti banyak sekali organisasi di kampusnya. Nah, kalau saya boleh tahu, organisasi apa saja yang Anda ikuti selama perkuliahan? Selama perkuliahan ini, saya kurang lebih mengikuti 5 organisasi, diantaranya yang pertama yaitu Himpunan Mahasiswa di Prodi saya sendiri, yaitu Himpunan Mahasiswa Public Health atau HIMPA. Yang kedua adalah UKM Tari atau Consuela Abinaya. Yang ketiga ada UKM Bahasa Inggris atau PHM Language Forum atau biasa disebut dengan UKM PLF. Yang ketiga ada UKM MIK atau Media Informasi Kampus. Dan yang terakhir adalah Ikatan Senat Kesehatan Masyarakat Indonesia atau ISMKMI di Jawa Timur. Banyak sekali ya organisasi yang Anda ikuti, totalnya ada 5 organisasi yang saat ini Saudara Sylvia telah ikuti. Kemudian nih, apa yang menjadi alasan Anda mengikuti organisasi-organisasi tersebut? Alasan saya untuk mengikuti organisasi tersebut karena keinginan saya untuk melatih public speaking saya dan juga keberanian saya untuk bertemu dengan banyak orang dan bisa bekerja sama dalam tim, dan juga khususnya dengan saya mengikuti satu organisasi di Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, saya juga bisa berkontribusi pada prodi saya, khususnya prodi Kesehatan Masyarakat, untuk lebih dikenal di masyarakat, khususnya di Madiun. Nah, untuk UKM sendiri, saya memilih 3 UKM tersebut karena sesuai dengan hobi dan minat saya dalam bidang tari maupun di bahasa Inggris dan juga media informasi kampus, begitu. Selanjutnya, Ikatan Senat sendiri juga saya bisa menambah relasi saya di luar kampus. Alasan yang sangat mendasari untuk Anda mengikuti organisasi-organisasi tersebut ya. Kemudian ini karena banyaknya organisasi yang Anda ikuti, saya penasaran bagaimana dengan pengalaman organisasi Anda di jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu di jenjang SMA. Untuk pengalaman organisasi saya sendiri di jenjang SMA adalah Palang Merah Remaja atau PMR. Namun dalam organisasi ini saya kurang aktif untuk mengikutinya karena saya lebih fokus pada pendidikan saya sendiri. Lalu dari sekian banyaknya organisasi yang Anda ikuti, apa yang mendasari Anda untuk mengikuti organisasi tersebut? Hal yang mendasari diri saya untuk mengikuti beberapa organisasi tersebut karena kesadaran diri saya untuk berorganisasi dan menambah pengalaman saya, sehingga dalam dunia kerja nanti saya tidak kaget bahwa dalam organisasi itu seperti ini loh, ada orang yang seperti ini yang sifatnya berbeda dengan kita, dan kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut. Juga proker-proker yang dijalankan di organisasi tersebut juga bisa menambah pengalaman saya untuk di lapangan kerja. Karena banyaknya organisasi yang Anda ikuti, tentunya setiap organisasi memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Nah, kesulitan apa yang pernah Anda alami selama mengikuti organisasi? Kesulitan yang saya alami selama ini adalah sampai saat ini ya, itu menyesuaikan diri dengan lingkungan sih, karena sifat dari orang-orang yang berbeda untuk menyesuaikan diri bagi saya, dan saya juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Karena ya kesulitannya berarti kesulitan beradaptasi ya. Iya. Selanjutnya karena kita sudah membicarakan tentang kesulitan selama organisasi sekarang, apa hal yang paling menyenangkan selama Anda mengikuti kegiatan organisasi? Selama saya mengikuti organisasi ini, yang paling menyenangkan adalah ketika saya dan teman-teman saya yang lainnya itu bisa menyelesaikan program kerja yang kami jalankan dan sesuai dengan rundown atau rencana kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Dan komunikasi yang baik antar anggota. Jadi tidak ada kesalahpahaman bahwa kegiatan itu seperti ini, ada yang miskomunikasi. Gitu.
Selanjutnya karena program kerjanya telah banyak dilalui ya oleh Anda dari sekian banyaknya organisasi yang Anda ikuti. Program kerja apa yang paling berkesan? Sampai saat ini dari beberapa program kerja yang telah saya jalankan bersama dengan teman-teman yang lainnya itu ada satu program kerja yang paling berkesan yaitu penyuluhan dan juga buka bersama yang kita lakukan pada bulan puasa di sebuah TPA. Jadi dalam kegiatan tersebut kita memberikan penyuluhan kepada anak-anak TPA itu tentang cara cuci tangan yang baik dan juga prakteknya. Dan pada saat itu anak-anak TPA sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, setelah selesai memberikan penyuluhan, kita juga mengadakan kegiatan buka bersama kepada para anak-anak dan juga pengurus TPA tersebut. Sangat menyenangkan sekali ya. Selanjutnya ini, seperti apa sih kehidupan organisasi yang Anda jalani? Dengan saya mengikuti organisasi ini, saya jadi tahu kehidupan organisasi yang sebenarnya itu sebenarnya tidak hanya melakukan rapat di hari ini, melakukan rapat setiap hari, itu enggak. Itu kayak menjalankan proker-proker yang telah direncanakan, baik yang baru direncanakan maupun belum direncanakan. Nah, setelah rangkaian acara itu dijalankan, ada evaluasi-evaluasi sehingga kita bisa mencari tahu apa kesalahan kita dan membenahi di kegiatan selanjutnya. Seperti itu, berarti kehidupannya berkesinambungan ya. Ya, selanjutnya bagaimana pendapat atau respon dari lingkungan di sekitar Anda ketika mengetahui kalau Anda aktif mengikuti organisasi? Respon dari lingkungan saya, khususnya yang pertama adalah kedua orang tua saya itu sangat mendukung, karena dengan saya mengikuti organisasi, saya tidak di dalam rumah terus ya. Saya bisa bersosialisasi dengan banyak orang dan bisa menambah pengalaman saya juga gitu. Terus respon dari teman-teman saya itu kan, karena waktu itu saya di SMA kurang aktif untuk mengikuti organisasi, nah agak kaget. Jadi, kok kamu bisa ikut organisasi begitu. Responnya cukup bagus ya, karena mereka semua mendukung kegiatan dari saudara Sylvia. Oke, selanjutnya tantangan apa yang Anda hadapi selama organisasi? Tantangan yang saya hadapi selama mengikuti organisasi ini adalah rasa takut saya sendiri ya sebenarnya. Karena saya anak yang cukup malu untuk mengungkapkan pendapat dan berbicara di depan umum. Jadi dengan mengikuti organisasi ini saya kan dituntut untuk bisa berbicara. Jadi saya harus bisa melawan rasa takut saya untuk menyampaikan pendapat saya di depan umum. Oke. Selanjutnya dari kegiatan-kegiatan organisasi yang banyak sekali Anda telah lalui, bagaimana sih? Saya ingin tahu bagaimana atau apakah kegiatan organisasi tersebut mengganggu kegiatan perkuliahan Anda? Sejauh ini sih belum ya, karena rapat-rapat yang dilakukan itu pastinya ketua himpunan bisa menyesuaikan jadwal. Contohnya kayak ini besok mau diadakan rapat nih, besok ada yang longgar apa enggak atau ada mata kuliah. Nah, jadi kalau semisal besok ada yang matkul itu diganti hari misal di hari ini atau lusa, jadi menyesuaikan dengan jadwal anggota. Baik, berarti tidak mengganggu masa perkuliahan Anda ya? Ya, tidak. Selanjutnya ini, bagaimana manajemen waktu Anda dalam membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi yang Anda ikuti? Dari saya sendiri untuk membagi waktunya itu karena prioritas saya untuk berkuliah adalah fokus untuk pendidikan saya. Jadi apabila dalam satu waktu ada kegiatan rapat dan juga ada mata kuliah maupun tugas yang harus diselesaikan, maka saya akan mendahulukan tugas tersebut, menyelesaikan tugas, dan setelah itu saya bisa bergabung untuk mengikuti rapat organisasi. Itu berarti manajemen waktunya sangat baik ya, karena Anda menyesuaikan diri, menyesuaikan waktu untuk mengikuti perkuliahan dan juga organisasi. Selanjutnya ini, bagaimana pihak kampus Anda dalam merespon atau menanggapi program kerja yang Anda lakukan?
respon dari kampus sendiri itu pastinya mendukung ya setiap program kerja yang dijalankan. Salah satu contohnya itu ada salah satu kegiatan penyuluhan di desa yang membutuhkan pemateri dari dosen. Nah, dari kami sendiri meminta dosen prodi kesehatan masyarakat untuk memberikan materi kepada masyarakat mengenai cara hidup bersih dan sehat sendiri. Nah, prodi sendiri juga sangat mendukung dan bersedia untuk memberikan materi kepada masyarakat. Jadi sangat mendukung untuk program kerja yang kita Iya. jalankan. Berarti pihak kampus merespon bagus ya setiap Iya. program kerja yang Anda lakukan. Selanjutnya, apa hal yang membuat Anda kurang nyaman saat berorganisasi dan bagaimana cara Anda untuk menyelesaikannya? Hal kurang nyaman sendiri itu saat evaluasi ya, khususnya setelah kegiatan itu evaluasi sendiri itu nanti kan dari masing-masing anggota menyampaikan apa yang kurang, apa yang masih salah dalam kegiatan. Nah, pastinya dalam evaluasi itu ada mungkin sedikit kata-kata yang kurang mengenakan seperti itu. Nah, dari saya sendiri untuk mengatasi hal tersebut mungkin lebih baik diam daripada untuk merespon hal tersebut nanti akan menimbulkan amarah, jadi membuat antar anggota itu berselisih. Jadi dari saya sendiri merespon hal tersebut lebih baik untuk diam. Karena tidak ingin memperburuk suasana ya, Iya. seperti itu. Kemudian ini, program kerja apa yang sedang berjalan saat ini? Untuk saat ini program kerjanya adalah ospek prodi lanjutan yang dilakukan 2 kali setiap hari Minggu. Nah, di kegiatan ini para mahasiswa baru itu dikenalkan lebih dalam lagi mengenai himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat yang di dalamnya berisi berbagai divisi. Contohnya ada divisi pengabdian masyarakat, divisi Infocom, ISEI, SMKMI, dan divisi lainnya. Nah, dalam pengenalan divisi tersebut itu nanti akan diberikan materi dan juga tugas-tugas dari masing-masing divisi. Jadi mahasiswa baru itu mengetahui apa tugas dari divisi tersebut dan bisa menambah wawasan nantinya mau mengikuti organisasi ini masuk ke divisi apa. Program kerjanya sangat bagus ya, semoga lancar ya program kerja yang saat ini dijalani. Kemudian selanjutnya, dari sekian banyaknya organisasi yang Anda ikuti, kesan dan pesan yang mungkin Anda ingin sampaikan selama mengikuti organisasi itu apa? Kesan-pesan saya itu yang pertama, mungkin karena ini pengalaman saya untuk aktif di organisasi itu saya menyenangkan sih, karena banyaknya relasi yang saya dapatkan dan juga dorongan dari banyak anggota untuk kita bisa lebih aktif dan juga lebih berani untuk menyampaikan pendapat dan juga lebih bisa berkontribusi dalam tim. Dan pesan saya untuk organisasi saya ini, semoga di kedepannya kita bisa lebih akrab lagi, bisa lebih tidak ada gap antara senior dan junior, dan kita bisa bekerja sama untuk menjalankan proker ke depannya. Bagus sekali kesan dan pesannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir ini. Rencana Anda ke depannya yang terkait dengan organisasi yang Anda ikuti. Dari saya pribadi, rencananya itu bisa memberikan wadah kepada masing-masing anggota untuk menyampaikan keluh kesahnya khususnya. Jadi tidak grundel dalam hati itu masalahnya apa antar anggota. Jadi kita bisa lebih akrab lagi begitu. Jadi dalam kerjasama kita tidak ada canggung lagi antar anggota. Baik. Terima kasih Saudara Silvia telah menemani saya dalam wawancara siang ini. Semoga program kerja yang Anda lakukan lancar, kuliah Anda lancar, organisasi Anda lancar, dan semakin lebih baik ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah Anda berikan. Sama-sama.